rekan Ganesia. Pada episode kali ini saya akan membahas tentang Windows Phone, sebuah platform mobile terbaru dari Microsoft yang akan kita lihat dari sisi developer, bagaimana kita dapat membangun sebuah aplikasi pada Windows Phone. Dari sisi hardware, Microsoft mencatatkan bahwa sebuah device yang di dalamnya akan ditanamkan Windows Phone harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut, yaitu memiliki resolusi yang 800 kali 480 VGA dan 480 kali 320 HVGA. Kemudian device haruslah berupa touchscreen, memiliki sensor, ada accelerometer, proximity sensor, kompas. Kemudian harus memiliki kamera dengan 5 megapiksel atau lebih dan memiliki button atau tombol khusus untuk mengoperasikannya. Kemudian juga harus memiliki memori sebesar 256 minimal. Kemudian graphic processing unit harus mendukung DirectX 9. Lalu dari sisi hardware button harus terdapat 3 tombol, yaitu tombol start, tombol search, dan tombol back. Dari sisi software, untuk membangun aplikasi pada Windows Phone dapat menggunakan dua platform dari Microsoft. Yang pertama ialah Microsoft Silverlight. Tapi jika rekan-rekan ingin membangun sebuah game 2 dimensi atau 3 dimensi, tentunya XNA akan menjadi pilihan yang sangat sesuai. Untuk memulai pengembangan Windows Phone, Anda perlu mendownload situs tools yang diperlukan pada situs Microsoft. Untuk keperluan ini saya sudah membuat short linknya pada bit.ly free WP7 tools. Di sini Anda dapat mendownload tools yang dibutuhkan berupa Windows Phone Developer Tools yang sudah masuk pada versi release to manufacture. Di sini Anda akan mendapatkan Visual Studio 2010 Express for Windows Phone, sebuah emulator, Silverlight 4 Tools, kemudian ada XNA Game Studio dan Microsoft Expression Blend for Windows Phone, dan semuanya bersifat free atau gratis. Lalu silahkan perhatikan sistem requirement untuk menjalankan tools ini, apakah sudah sesuai dengan kemampuan device yang Anda miliki. Jika Anda sudah melakukan instalasi, sekarang kita akan mencoba membangun aplikasi Hello World pada Windows Phone. Silahkan buka Visual Studio 2010 Express yang sudah diinstal tentunya. Untuk membangun sebuah aplikasi, kita dapat mulai dengan membuat sebuah project. Jika rekan-rekan perhatikan, maka akan terdapat 5 pilihan, 5 template project Windows Phone Application untuk membangun aplikasi secara umum. Kemudian ada pilihan Windows Phone Databound Application. Ini merupakan template yang disediakan untuk membangun aplikasi yang berbasiskan list, di mana data akan kita bound ke sebuah list dengan sebuah kontrol navigasi yang sudah disediakan. Kemudian Windows Phone Class Library untuk membangun library class. Kemudian ada Windows Phone Panorama Application, di mana di sini dapat menggunakan sebuah sistem layout yang dinamakan Panorama oleh tim desain dari Microsoft. Demikian juga dengan Windows Phone Pivot Application, di mana kita dapat membangun aplikasi yang menggunakan kontrol pivot untuk navigasinya.
Untuk keperluan ini kita akan coba dengan pemilihan Windows Phone Application. Mari kita namakan saja Hello World. Sebuah project Windows Phone akan secara otomatis menambahkan beberapa file pendukung yang nantinya dapat kita tukar di kemudian waktu untuk keperluan aplikasi. Misalnya gambar untuk icon aplikasi, kemudian background dari aplikasi, lalu splash screen image atau gambar yang pertama kali di load juga dapat kita ganti pada di waktu-waktu yang mendatang. Baik, di sini terlihat bahwa di sebelah kiri adalah terdapat toolbox di mana telah disediakan kontrol-kontrol standar dari Windows Phone yang dapat kita gunakan, dan semua kontrol sudah disesuaikan dengan tema Metro yang diusung oleh Windows Phone. Pada bagian ini terdapat kode XAML yang mana jika kita lakukan perubahan akan langsung muncul perubahan pada layout design di sebelahnya. Kemudian di jendela Solution Explorer terdapat beberapa file yang secara otomatis dibangkitkan. Mungkin yang akan menjadi perhatian kita adalah selain berkas application manifest XML yang berisikan beberapa data untuk mengenerate aplikasi, terdapat juga sebuah berkas WM App Manifest XML yang di dalamnya terdapat data-data metadata untuk Windows Phone itu sendiri yang dapat kita tukar jika dibutuhkan. Misalnya ialah gambar icon yang ingin digunakan atau halaman pertama yang ingin di-load oleh aplikasi. Di sini dapat kita ganti, kemudian juga gambar background dari aplikasi Windows Phone kita. Baik, sebagai contoh di sini kita akan menampilkan tulisan Hello World pada title dari aplikasi ini. Bisa rekan-rekan drag sebuah tombol atau button di sini. Jika diperhatikan bahwa di luar button terdapat kotak segi 4 melebihi ukuran button, yang mana ini artinya adalah merupakan daerah yang masih sensitif ketika jari kita menyentuh dari button tersebut karena Windows Phone menggunakan touchscreen. Lalu tentunya untuk menambahkan event handler akan dapat melakukan double klik pada button tersebut, dan kita akan mengubah title dari aplikasi menjadi Hello World. Baik, untuk melakukan debugging sama seperti penggunaan Visual Studio yang lain, tekan F5 atau tombol ini, dan teman-teman dapat memperhatikan pada jendela watch mengenai apa saja yang dilakukan oleh Windows Phone. Dan ketika awal sekali dilakukan debugging, maka akan membutuhkan waktu yang 1 menit barangkali 2 menit untuk meload Windows Phone emulator untuk tempat kita melihat bagaimana aplikasi kita bekerja. Untuk seterusnya, ketika melakukan stop debugging, rekan-rekan tidak perlu meng-close Windows Phone emulator, karena jika tidak maka akan di-load kembali dan memakan waktu lagi. Jadi cukup di-minimize saja. Baik, inilah tampilan dari Windows Phone emulator untuk menjalankan aplikasi. Kita pilih dari list aplikasi yang tersedia. Kemudian kita lihat aplikasi pertama kali akan di-load dan memunculkan splash screen image yang dapat kita ganti untuk keperluan lebih lanjut. Kemudian di sini ada sebuah button yang jika akan kita klik maka akan mengganti menjadi Hello World. Baik, rekan-rekan Ganesha,
Inilah aplikasi pertama kita pada Windows Phone. Semoga dapat berguna, dan sampai jumpa pada episode-episode selanjutnya dari Ganesio.